Nah, saya cungkil dulu kepalanya. Saya kasih bangun dia, kotaknya taruh di tengah-tengah deh. Aduh, jangan ramas lehernya, itu masih bayi ya, masih sensitif kulitnya. Karena masih baru, bayinya ular. Nih, kalau ini mamanya ular ya, paman dia. Nah, saya coba kasih keluar dia. Kasih minum dia, deh, kasih minum. Iya, kasih minum. Iya, nah, kasih minum, kasih masuk cemplung. Ini mamanya ya. Saya coba kasih keluar ya, sedang melingkar, dia melindungi 5 butir telur. Nih, coba lihat, telur ular itu lembek, lonjong ya, tidak keras, tidak bisa mengeras kan. Coba lihat, saya buka satu-satu ya. Ludaya. Oh, astaga, naga sabar, matanya melotot. Memang sedikit agak ganas ya, sedikit dia membuas, mudah sensitif, gampang tersinggung karena dia lagi mengeram telurnya ya. Baru saya buka, lihat ya, awas pelan-pelan. Ludaya siluman. Awas lari masuk, mati ke warung mbak, nanti lari mbaknya. Ya, kamu pegang ya, ada dulu di situ nah ya. Hati kulitnya jangan sampai rusak ya. Kemarin sudah dilatih, sudah berapa lagu ya, sudah berapa lagu diputar. 5 lagu. Baik, saya kasih keluar mamanya ya. Lihat, bangun. Ludaya siluman lawa-lawa. Belahong ya. Oh, matanya melotot, perhatikan ya. Saya coba kasih keluar. Nih, maju semua, boleh lihat ini dia. Berdiri, dia punya rambutnya. Rambutnya berdiri, matanya melotot, ludahnya menjulur. Nih, coba tengok pelan-pelan ya. Bisa kasih keluar, sabar ya. Ini saya kasih angkat. Kalau berbicara tentang ular ini, kalau di kampung saya, di tempat saya, musim-musim hujan seperti ini, musim dingin-dingin seperti ini, dia keluar dari tempat persembunyian ya. Ya, biasa ini banyak terpampang, yaitu banyak keluar kalau di mana, yaitu perkebunan, yaitu namanya sawit. Ini coba geser begini sedikit ya. Ke tengah, saya kasih berdiri di atas tiang bambu. Coba lihat yang ada waktu, yang punya kesempatan nonton, melihat dan menyaksikan. Geser seperti itu. Agak ke tengah supaya jangan dekat penonton, takut dia menyembur tiba-tiba karena ini posisi lagi mau beranak ya. Saya coba kasih keluar, lagi menetas, dia punya telur. Ini baru 1 ya, bilang 5 lagi. Coba ambil, saya buka pelan. Jangan dipukul, rusak betulnya adek. Yang saya suruh kamu coba tangkap, keluarkan kepalanya, tangkap dia pelan-pelan. Jangan disodok, itu bukan bola sodok ya. Kalau mau main bola sodok di terminal Bejawa ya, di tempatnya Bung Roni ya, itu ada bola sodok di sana. Jangan sodok ular saya adek ya. Kalau kamu sodok ular saya, mau kemana? Ucil, tenang dulu sahabat ya. Ini ucil kecil ya, lihat. Nah, kalau ini bisa masuk di kantong nggak apa-apa. Kalau dia gigit paling cuma gatal ya, karena dia punya gigi kecil ya. Belum terlalu besar. Jadi ini tanda resiko bahayanya belum terlalu seberapa ya. Coba lihat, saya pegang, sabar dulu, tenang. Minta minum sebentar, sabar. Coba tangkap, jangan senyum. Nah, komunikasi saya dengan ular kamu tidak tahu deh ya, karena bahasa isyarat saja ya. Ya, saya tahu kalau matanya melotot 2 kali tandanya dia minta makan. Kalau dia cuma kedip 1 kali dia minta minum. Itu bahasa ular, saya mengerti. Ya, coba kamu nggak paham ya, coba terus keluar dong, tangkap. Berani apa tidak deh? Nah, tangan kamu begini ikut. Ya, tangan kamu coba ikut ya, lihat tuh, taruh di atas kepala ular. Ini juga. Nah ya, tangkap, tangan nyelonong ke. Bukan begitu, baca ya, mantranya begini. Nagina, panggil rajanya ular. Bukan Regina, gobloknya. Nagina, ya, baca Nagina mere jahe, kunci mere jahe, muhabbat kamiri jahe. Iya, coba tangkap. Goblok, kamu sesuruh tangkap. Kamu ikut mantranya saja ya. Pulang. Nah, ini anak benar-benar Nagina. Kalau ularnya pendek, orang dia panggilnya Nagin ya. Kalau dia bilang Nagina, berarti ular cukup besar itu ya, cukup besar dan panjang ya. Ya, panggil, karena panjang dan besar, panggil saja Nagina mere jahe. Biasa suaranya jangan marah-marah begini, bacanya kalem ya. Nagina mere jahe, kunci mere jahe, muhabbat kamiri jahe. Ya, langsung ditangkap. Kamu langsung tangkap, jangan ngomong ya. Salah lagi baca-bacanya. Betul-betul ini ucil sini dulu. Begini, tangkap langsung, tangan kasih masuk ke dalam. Lihat, pegang ya, ulangi lagi. Nagina mere jahe, kunci mere jahe, muhabbat kamiri jahe. Ya, langsung saja tangkap. Iya, tangkap.
kalau saya lanjut terus kamu juga ikut. Nah, jangan terus dekat terus. Jangan begitu. Ini lemak-lemak namanya. Om telolet om, itu jurusan om. Kamu belum cukup umur. Jangan ya. Lihat, tangkap, kasih masuk tangan. Ya, terus keluar, dekat tangan, nyelonong ke dalam. Terus, awas, hati-hati ya. Dekat matanya melotot. Awas. Itu matanya coba letak di kayu. Tangkap, sodok pelan-pelan ya. Bertahan di kepalanya dulu ya. Di kepalanya. Semua marah dia. Ya, astaga naga. Putar, jangan menghadap ke saya. Itu bahaya. Dia, kamu dari sebelah sana. Ya, biar supaya dia gigit kamu yang digigit. Kalau saya digigit nanti celaka ya. Kalau kamu digigit lah apa-apa. Hitung-hitung tumbal anak buah ya. Coba tangkap, kasih keluar dia. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus. Hati-hati ya, hati-hati ekstra ya. Ya, jangan langsung main nyemplung tangannya, bahaya. Kalau kamu nyemplung tangannya, ya itu makanya berbahaya. Disebabkan apa? Kalau dia gigit lumayan ya, bukan lumayan enak, lumayan sakit ya. Kalau enak makan bakso, kalau digigit ular tidak enak, kalau digigit janda nyaman. Sudah pernah digigit janda belum? Belum, masih kecil kamu ya. Kalau pengalaman begitu tanya sama paman ya. Paman sudah sering digigit janda ya, janda kembang. Lihat. Janda pirang. Coba tangkap yang pirang tidak. Coba tangkap tangan kasih masuk lihat. Ya, itu suara saya, jangan kaget. Nggak apa-apa, udah kecil saya pegang. Saya takut, saya pulang. Ya, coba lihat, pegang dulu sebentar. Ya, tangkap ya. Kasih keluar. Dudaya, siluman lawa-lawa. Kalau gak ditangkap langsung kepalanya. Terus, dicekal. Caranya yang jadi dicekal, gasnet. Ya, maksudnya dipegang kepalanya. Kasih keluar, ya, dicekal. Terus, langsung saja, awas ya. Dekat-dekat. Cuman kalau ini ular, kalau posisi seperti ini masih ganas. Ya, kalau dia jinak kapan paman? Kalau jinak saat dia kenyang, kalau ini lapar. Ya, apalagi dia lagi mengeram telurnya, ya, ada tinggal berapa butir lagi dia mau mengeram. Ini 2 hari lalu baru mengeram satu ya, menetas yang satu ya. Saya coba kasih keluar, tangkap, kasih keluar langsung ya. Pegang, nggak apa-apa ya. Kalau dia gigit palingan putus jari deh, berdarah ya, mati tidak ya. Karena itu bukan tidak berbisa. Jadi tidak usah takut, pegang saja. Ya, tangkap, kasih keluar ya. Pelan-pelan. Ya, tangkap terus. Ya, nah, kasih naik dia ke atas. Nggak apa-apa penonton, jangan lari karena saya mau putar lagunya. Yang tidak masalah ya. Nah, saya kasih keluar dulu ya. Ini namanya, ya kalau bahasa di sini namanya goka. Ya, goka. Nah, kalau di Manggarai nepa. Ya, kalau saya buka di Tanah Jawa, yang di Surabaya di depan itu namanya, yaitu di mana, yaitu stadion 10 November. Ya, saya buka, orang Jawa bilang ikut senengi ulo sowo nyokot loro nyokot larah cari nih ya. Sudah. Nah, begini deh, kasih minum dulu baru setel lagunya ya, putar lagu India. Mari saya coba perintah dia, saya coba main ya. Lihat pelan-pelan, enggak apa-apa, hiburan di musim dingin-dingin ya. Enggak apa-apa, lihat, awas. Kasih minum dia. Sangka maha minta jaya, sangka jadi minta jadi. Ya, saya coba jalankan dulu, saya coba perintah. Waktu dia menari, waktu dia berdiri, yang punya foto kamera boleh ambil gambar atau video ya. Bikin konten TikTok, pegang ularnya, saya izinkan, tapi sebentar. Setelah saya pasang dia punya helm. Kalau sekarang saya tidak izinkan, karena masih ganas ya. Kalau sudah helmnya saya pasang, silakan pegang, nggak apa-apa. Kalau digigit saya tanggung jawab ya. Asal helmnya sudah saya pasang ya. Nah, pasang helmnya nih dia ya, kasih minum dulu. Saya ekstra ludaya siluman lawa-lawa. Gela gadis. Ahok mandoro dajal kalamanakan bogos nang awang-awang kabadaru. Moga-moga anu najaga, moga-moga anu najadi sataman sata jali menjali babulu geo babulu baja bal jalabar. Jilbut badal bulu dia lihat. Jalan terus, kasih minum. Kenapa? Jangan nengok muka saya. Mau tanya kamu, apa artinya saya saja tidak tahu. Ya, apa yang saya ngomong itu mantra ular, bukan doa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, lihat, awas. Ya, jangan nengok. Kamu ikut saja ya. Namanya anak buah ikut ya. Ini lihat syaratnya apa yang bakal. Sudah dikasih minum. Sudah, pasang helmnya dulu biar aman. Ya, ada 3 jenis binatang. Lihat, saya buka ya. Ini anaknya, di sana mamanya, di sini ular berbisa beracun. Ini telurnya ya. Ini saya kasih ular semua ya. Lihat. Kami belum pernah lihat telurnya ular sebentar. Tak kasih lihat ya. Ya, pernah ketemu telur ular jarang, memang langka ya. Ya, kalau ular kalau dia bertelur di dalam semak-semak, di dalam goa ya. Jadi sulit manusia menemukan itu telur ular. Kecuali ular peliharaan seperti saya, dia menelan telur dan dia mengeram. Ini coba lihat, aku buka, bawa ke sini deh. Mana telur ular, bawa ke sini. Ini aman. Kalau
sudah pasang helm begini tidak apa-apa. Jadi nanti metodenya kalau misalkan abang-abang ya ketemu nanti sama KF jumpa ular, ya nih goka di kebun, di sawah, di ladang, boleh tangkap. Ya kalau tidak takut tangkap pakai tangan, pakai kayu cabang. Saya sudah pegang dia punya kepala, ya tolong ambil kaos kaki anak-anak bayi, pasang di kepalanya, tapi depan mulutnya dikasih lubang. Kenapa? Tujuan kasih lubang depan mulutnya agar supaya lidahnya bisa bermain. Ya karena lidahnya kalau tidak bermain, ular tidak bertahan hidup ya. Waktu ini saya pasang, waktu supaya maksud dan tujuan kalau dia menyerang sewaktu-waktu, rahangnya tidak akan terbuka. Ini coba deh sini. Mari saya perintah dulu, lihat. Saya cuma penonton boleh maju-maju sedikit, tidak apa-apa. Taruh di atas, saya mau kasih lihat telurnya, maju-maju. Ini geser ke tengah dulu. Nah ini telur ular, lihat ya. Telur ular lonjong dan panjang ya, lihat. Kalau dia menetas ini mengeram seperti ini, sama seperti proses pengerangan ayam sama. Cuma ini yang keluar ular begitu. Dipegang juga, wah lucu nakal. Ya sebentar ya, saya buka dulu. Ini bukan karet, bukan ya, bukan dari batu baterai, bukan. Ini menetas dari telur, telur induknya ya. Nah, coba lihat, orang tanya bisa beracun tidak? Kalau ini bukan ular yang beracun. Oh dia cabut, kurang ajar, jangan dicabut. Iya, biar mikrofon cabut marah, tersinggung dia. Coba deh angkat ularnya, mari. Nah, coba maju, pegang begini dulu, sabar ya. Mari angkat dari mana ular yang satu deh, bawa ke sini. Nah, ular beracun, bawa ke sini, lihat ya. Ini saya kasih keluar. Ini ular yang beracun yang begini, kecil-kecil tapi beracun, berbisa. Kalau jadi contoh seperti ular kelapa. Kalau ini kan bukan, ini tidak beracun, ini hewan predator. Ini binatang pemangsa, jadi dia membunuh mangsa kalau dikala ketika dia besar seperti batang pinang, baru sanggup dia menelan manusia ya. Tapi kalau masih begini belum, baru ayam bangkok 2 ekor masa ya. Tapi kalau ayam sering hilang di belakang rumah, ini pelakunya ya. Nah, ini pelakunya sanggup dalam, mulutnya kecil, kepalanya kecil, dia elastis, wow, seperti karet. Kalau dia buka menganga, baru disedot leher tenggorokan, mampu menelan apa saja. Ini coba. Kalau ini yang berbisa, beracun, boleh maju-maju penonton dekat, lihat ini. Coba alas kain dulu deh. Saya kasih lihat ular yang beracun, yang berbisa nih lihat. Jadi kalau ketemu sewaktu-waktu, jangan ditangkap, jangan pegang anak-anak. Kelihatan seperti bego-bego, apa bodoh-bodoh. Tapi ini bahaya, kalau dia gigit orang tertewas. Begini deh, pegang itu kan, ya anaknya kasih masuk dulu. Ya taruh dulu anaknya, ucilnya lagi nakal, dia baru mengenal dunia baru ya. Ya karena kemarin dia terbungkus, terpaling di dalam telur, 1-2 telur. Ya 2 hari yang lalu menetas, sekarang dia lihat dunia luas, maka sedikit ada liar-liar ya. Ini coba lihat, saya mau buka dulu. Ya saya kasih keluar. Alas dulu, ambil kainnya deh. Saya tumpahkan dulu di depan ya. Ini ular beracun dan berbisa. Nah ini kalau ular besar ini ada yang tanya beli di mana, bawa dari mana, saya bawa dari kampung saya. Ya kalau di tempat saya musim-musim seperti ini keluar dia dari sarangnya. Di mana biasanya kebanyakan di PT, di perkebunan lahan sawit milik perusahaan. Biasa keluar dia ya. Di tempat saya di Kalimantan Tengah ya. Kasih lurus, lihat ya. Geser dulu deh, kasih baik-baik. Ada bunga. Ya ikan bunga tarus ya. Ya kasih memanjang kepalanya sini ya. Saya mau tumpahkan ya, kasih baik-baik. Coba sedikit supaya kada lawas kita ya. Karena ini cuaca ya, yang kadang-kala pancaroba ya. Maka bawa ke sini. Alah cepat bikin buruan. Nah ularnya ini kurang ajar betul-betul. Dorce tenang sini dulu. Nah namanya Dorce, jenis kelamin perempuan. Maaf yang nama sama jangan tersinggung ya. Ini kebetulan saya sengaja kasih namanya Dorce. Wah nih lihat. Karena jenis kelaminnya perempuan alias dia betina. 100% dijamin masih perawan. Ya kemarin anak muda komentar dengan saya, betul perawan, saya bilang betul, nggak percaya pinjam saja 1 malam ya, kalau nggak perawan kembalikan. Ya nih, ya dua jenis perempuan maksud saya ya, ular betina. Sini saya mau tumpah dulu, mana binatang beracun, bawa ke sini, ini kamu pegang dulu, lihat. Cuma penonton belaga maju-maju sedikit, takut kendaraan lewat, agak sedikit maju sini, nggak apa-apa, dekat saja ya. Nonton, tidak apa-apa, ini ular, percaya nggak percaya, bapak boleh pegang, nggak apa-apa, sama KF boleh sentuh. Kalau dia gigit saya tanggung jawab ya, karena ini sudah saya pasang helm pengaman ya, karena tujuan helm pengaman ini agar supaya tidak menggigit. Menyerang boleh tapi tidak bisa menggigit, rahangnya terkunci ya. Ini coba lihat ya, saya buka lihat. Begini, saya kasih keluar dulu ini makhluknya. Saya kasih lihat 1 kali. Ini yang disebut orang kalau di tempat saya ini, yaitu namanya makhluk jadi-jadian. Siang jadi manusia, malam jadi harimau. Siang jadi manusia, malam jadi harimau. Ini coba lihat, aku buka, perhatikan. Saya kasih keluar dulu. Nah, kalau dia terbang sore hari, usus jantung paru-paru tergurai, meneteskan darah, mencari, dia mencium berapa
radius kilometer sampai puluhan kilometer sanggup dia mencium bau angin darah. Maka para wanita perempuan kalau di Kalimantan, kalau misalkan dia lagi dapat atau datang bulan, waktu-waktu maghrib dia tidak lewat di tempat-tempat tertentu yang dilarang pantangannya. Ya, sebab makhluk ini sanggup mencium dengan radius yang jarak jauh, maka dia terbang datang hanya dengan usus, jantung dan paru-paru. Sampai menyedot darah tadi ya. Maka banyak di sana kasus kejadian di Kalimantan, mayat bayi yang ada dalam perut usia 6-7 bulan bisa hilang seketika. Nama pelakunya ini makhluknya ya, disebut di sana di tempat saya kuyang, makhluk kuyang. Ini coba lihat, saya buka lihat. Saya kasih maju lagi, maju sini dekat ya, mari lihat semua. Atau begini deh, ini ular bukan orang sudah tahu, coba taruh situ dulu, nanti babak kedua menari. Woi, awas biji kamu nanti kebelit. Ya kalau dia pelit biji kamu impoten seumur hidup ya, saya kasih tahu. Ya kenapa ini ular ini kalau dia lingkar biasa-biasa saja, ada momentum tertentu dia kunci, langsung terkancing itu biji langsung impoten. Ya ada orang, oh iya, ada biji lah kamu, ada berapa biji? 2 biji sama dengan om punya juga 2 ya. Cuma bedanya sedikit saja, kalau ditimbang om punya lebih berat daripada kamu punya, karena om sudah berkumis, kamu belum. Sini bentar ya, saya kasih dulu, maaf kelakar, jangan marah ya, umur pagi-pagi ya. Sabar dulu, ini mau saya kasih duluan. Agak maju sudah sedikit, mari saya kasih dulu. Kau berau ibadayu jatuh ikan arayu. Ini kalau kuyang begini, nih lihat, nih rambutnya panjang, jenggotnya sudah panjang, alis mata sudah memutih. Ya kemarin saya kasih makan 3 tetes darah, mencium bau angin darah, bangkit berdiri dia, mengeluarkan suara seperti tangisan bayi yang sedang meminta nite sama ibunya. Coba lihat, lihat, perhatikan serap, mati-mati semua, lihat, ambil gambarnya. Nah, dari sana mati dekat garis, lihat. Garisnya kada usah beganalan, halus-halus kada apa-apa biar memarakan orang menontonnya. Nih kada usah kejauhan. Kalau kejauhan nanti kada paham apa ini makhluk hewan. Ini saya kasih lihat. Ini saya coba buka dulu ya. Darahnya ambil langsung ke sini deh. Supaya saya coba hidupkan dia ya. Kemarin ada yang bilang sama saya mati. Saya bilang hidup paman. Cuman cara menghidupkan ini tidak pakai remote control, tidak ada. Jangan pakai batu baterai. Saya hidupkan dia dengan 3 tetes darah ya. Cuman darah yang saya ambil bukan darah ayam, bukan darah hewan, darah manusia. Ini coba lihat. Makanya ibu-ibu, mama, ya itu saya kasih tahu kaum wanita perempuan, ya kalau ada yaitu namanya dapat datang bulan haid, maka hati-hati jangan sembarang pembaluti bulan sembarang bahaya. Ya nanti bisa virusnya, bisa bayi hilang seketika di saat Anda hamil. Ini coba lihat. Ini tapi Kalimantan mempercayai itu. Kalau virus mudah-mudahan tidak ya. Saya coba angkat lihat dari sini. Nah sini darahnya ambil sini kasih makan dulu. Darah. Habis nah siapa yang minum? Oh memang habis ya. Begini kalau habis kamu duduk di sana sebagai tumbal darahnya, duduk sebelah sana. Ya kamu duduk sana sambil baca mantranya karena saya mau ambil darah. Ini apa namanya sebagai alternatifnya ya. Ya karena kamu darah makanya jangan dikasih habis ya. Duduk di situ. Celana jangan dibuka. Jangan buka. Telanjang kamu di sini lari orang ya. Ya duduk agak ke tengah sedikit ya. Nah di sini tuh tidak boleh telanjang ya. Kalau kamu mau telanjang buka celana dalam, buka celana luar, itu main ke Bali ya di Bali. Tapi ada perda yang mengatur di Bali, boleh kamu telanjang kalau di pinggir pantai, kalau tengah jalan tidak bisa. Ya tapi kalau di pinggir pantai Kutu, pantai Sano, asal jenis di pinggir laut, ya itu boleh telanjang. Ada perda yang diatur di Bali ya. Kalau di sini tidak boleh, semua yang tidak bisa kecuali di kamar baru bisa ya. Iya nggak ada pun. Saya buka dulu pelan-pelan ya. Sudah siap bermain ding? Betul-betul? Ya, saya ambil darahnya 3 tetes saja, jangan marah ya. Hanya 3 tetes darah mau ambil sebagai tumbal ya. Sebagai syarat ya. Cuman sebelum saya ambil darahnya, saya bius lebih dulu ya. Saya bius dulu, saya hilangkan alam sadarnya ya. Ya, kalau saya tidak hilangkan dulu alam sadarnya, dia ketakutan melihat pedang saya yang melintas. Ya, nah, makanya saya coba kontak. Tadi kayak kada diambil juga ikan, kalau kada dikasih tahu kan bungal. Ya, aku kasih lihat dulu. Rau ibadayu jatuh lipat darayu. Ya, sekali lagi nak, sudah siap. Baca doanya, bacakan mantranya seperti yang pernah
pernah saya ajarkan, jangan sampai keliru apalagi salah ya. Tarik nafas yang dalam, ya keluarkan nafas kamu dengan lafalan doa yang pernah saya ajar ya. Konsentrasi penuh ya. Ya, sekali lagi tenangkan perasaan kamu ya. Baca doa. Mari saya coba kontak manusianya. Cuman minta maaf sekali lagi ya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, hiburan saya tidak lama, hanya 1 jam, lebihnya 30 menit. Selesai saya main, di ujung acara saya menawarkan jasa dagangan saya. Ya, dengan cara apa? Sebentar saya berjualan obat ya. Cuman ini hanya hiburan saja ya. Mari saya main. Cuma kalau saya misalkan saya jual obat tidak dihias oleh hiburan, tidak disertakan oleh pertunjukan, sama seperti Mama Siti Halimah, Mama Magdalena masak sayur tanpa diberi penyedap rasa, bumbu basah ya, kurang asam, kurang garam, kurang sedap. Maka oleh karena itu sengaja aku memainkan ini, bukan pamer jago, tunjuk kesaktian, tidak. Ini hanya sedikit pengetahuan kecil saya yang saya mau menghibur kepada saudara, membagi pengalaman, menukar pengetahuan, itu tidak ada salahnya ya. Mari menambah wawasan, pengalaman. Cuma ya begini, kita bisa bedakan, harus kita filter, harus kita ya bedakan mana baik mana buruk ya. Kalau yang baik mari kita bekalkan untuk hari besok, kalau yang buruk mari kita buang jauh-jauh. Tergantung kita manusia, punya naluri, punya akal budi pekerti. Mari sekarang saya coba kontak dengan manusia ya. Tutup matamu dulu deh, biar tidak takut melihat tajamnya ini pedang. Saya coba ekstra dulu, raut ibadayun. Saya kontak dari jarak yang jauh. Memang kadang-kala ada orang tidak percaya, mencibir bibir, bengkok mulut. Katanya ini manusia disulap-sulap. Maka lihat baik-baik ya. Ada aku sulap, aku melihat dengan beberapa mantra. Maka ini anak manusia, apa yang bakal terjadi? Saya coba ekstra dulu. Saya coba masukkan satu kekuatan doa. Doa ini yang pernah diajarkan oleh opa oma saya. Opa omanya siapa? Opa oma saya orang Iban ya. Opa oma saya orang asli Kalimantan. Opa dan oma saya agamanya Keharingan. Aku lahir dan besar di Kalimantan, potong pusat di Kalimantan. Maka kalau ke tanah Flores ini, aku membawa hiburan ini sesuai pengetahuan. Yang biasa hanya saya main di Kota Sampit, di tengah-tengah alun-alun Kota Sampit, Palangkaraya, yaitu Pangkalan Bun sampai ke Pontianak saya main. Bahkan ke waktu-waktu saya turun ke Balikpapan, Samarinda. Kalau di Samarinda saya main di tepian, cuman tidak lama karena aku menetap tinggal yaitu di Kota Waringin Barat, tempatnya di Pangkalan Bun ya. Nah, tadi saya main wilayah sana saja. Kemarin saya pulang, ini aku datang lagi, yaitu 3 bulan saya pulang kampung. Hari ini aku hadirkan kembali. Kayak biasa sisa dulu manusianya, saya coba eksekusi sebentar. Cuman sekali lagi, yang punya doa simpan, yang punya mantra jangan diganggu ya. Karena saya merasa kalau diganggu saya tidak ada untungnya ya. Ini hanya bagian dari hiburan saja ya. Ada pernah yang diganggu sering kali, karena ini saya main ya, sedikit butuh konsentrasi ya. Sekali lagi saya tanya, sudah siap bermain ya? Betul-betul, tidak takut biar dipotong, dibakar, sudah siap. Ditusuk lehernya, sudah siap. Mandi berlumuran darah, sudah siap. Tidak apa-apa ya, ikhlaskan hatimu, satukan jiwa ragamu, ingat laut yang tenang. Ingat pesan kedua orang tuamu, ayah dan ibumu yang pernah sukses melukis jiwa ragamu ya. Jangan sampai kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, apalagi durhaka kepada ibundamu ya. Sekali lagi, karena mamamu telah memperjuangkan kamu hamil 9 bulan 9 hari pecah ketuban, perjuangkan kamu lahir ke dunia ini antara mati dan hidup ya. Sama ayah juga tidak boleh, karena ayah itu kan bikinnya ya. Jangan sampai kamu juga yaitu durhaka sama ayah, tidak boleh. Ya. Perhatikan di mana mulutnya belum ada gigi taring, di mana dagunya belum tumbuh jenggot, di mana dadanya belum memiliki bulu sama sekali. Sekarang saya coba kontak, saya panggil orang tua saya. Saya puus manusia dengan 9 ajuan mata doa.
Sekarang mari saya coba memasukkan satu kekuatan doa, dan saya undang kehadiran saya punya orang tua. Di mana tempat ini cuma penonton, jangan lari. Kalau penonton lari, aku juga kabur, kita lari rame-rame. Ya, maju sini penonton, boleh dekat sini. Tidak maju, mama boleh dekat garis semua. Maju dekat garis, injak garis yang lihat ya. Mau lihat sosok ini, Rauhi Badayu. Ada yang tanya, paman Dayak kan? Aku yang Dayak mama ya. Ya, mama yang Dayak. Dalam tubuh saya ada mengalir dua darah. Aku lahir Kalimantan cuma numpang potong pusat di Kalimantan ya. Ya, karena aku lahir di antara dua susu ya. Dua suku ya. Ya, suku Kalimantan, suku Flores ya. Ibundaku asli orang Kalimantan, ayahku asli dari bumi Flobamora. Ketemu dua insan ini saling jatuh cinta, baku kawin, lahirlah saya di Kalimantan ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ayahku dulu waktu zaman pemerintahan Soeharto yang mendaftarkan diri dan ikut transmigrasi ke Kalimantan Tengah periode pertama dari Flores ya. Ayahku berangkat mencari sebidang tanah di Kalimantan, ketemu mamaku yang cantik, jelita kulitnya putih, orang suku Dayak Iban ya. Baku jatuh cinta, baku lempar kulit kacang, dua-dua kata sepakat dan kami nikah. Pada waktu itu ibuku beragama Keharingan ya, ketemu ayahku agama Katolik, baku kawin dua insan, lahirlah saya di Pangkalan Don, Kota Waringin Barat ya. Nusa Buka. Jadi Dayak Flores ini bukan Dayak Kalimantan ya. Dayak Flores Kalimantan numpang lahir saja di tanah orang ya. Ya, asli dari bumi Flobamora, ayahku aslinya ya. Mari aku buka, lihat. Mari kasih lihat manusia. Kalau hiburan saya hanya main wilayah Kalimantan saja. So, wilayah Kalimantan mulai dari barat sampai ke utara, sampai ke Malinau, daerah Sabuko, sampai Pulau Ular, perbatasan Nunukan, Tarakan saya main. Tapi aku lebih menetap di Kota Sampit ya. Tengah-tengah alun-alun Kota Sampit aku main, karena dari Pangkalan Don aku dekat ke Kota Waringin Timur, Kota Sampit. Kota Waringin Barat adalah Kota Pangkalan Don, pelabuhannya Kumai ya. Nanti buka, lihat. Rauhi Badayu, jatuh lupa Rauhi. Mambang Raja di Mambang Ati Putri Junjung Buik. Nampakkan sosok yang gaib, tunjukkan seluruh kekuatan spiritual, tunjukkan seluruh kekuatan panglimonan. Betul, ini kita pergunakan ilmu, jangan bikin malu murid, malu guru. Tidak ada kapur sirip pinang, tidak ada kembang tujuh rupa. Di sini aku undang guru secara mendadak hadir di mana tempat ini. Panglima Demang, Panglima Kumbang, Panglima Mangkuneira. Rauh jatuh di tanah Rauh. Perhatikan wajahnya serat. Tunggu dulu di mana dada. Betul kah itu? Jangan main sulap saja ini, atau balik mata. Itu terserah persepsi Anda, pemikiran Anda. Boleh mengatakan saya balik mata. Aku sebagai pelaku ini, aku mengatakan hal ini aku datangkan dengan satu kekuatan ilmu. Aku undang leluhur karena kami upacara Mangkuneira ya, upacara di rumah Panjang. Kalau musim tewa, mau tewa, kami menggigit mando, anak-anak Dayak ini, anak garis keturunan, menggigit mando dan menari, namanya tari mando. Itu sudah biasa, dan dikasih kesurupan, kami sudah biasa itu ya. Ya, sudah kasih kesurupan, kami seperti orang gila, karena dalam raga kami bukan kami lagi, di dalam ada leluhur kami. Ini yang kasih lihat doa. Bisa betul ini, betul, betul, jangan tidak main-main. Kalau ada ragu-ragu dengan saya, dengan ilmu saya, boleh diuji langsung, nggak apa-apa. Bisa dites langsung. Cara ngetesnya begini, ada syarat tertentu yang tidak boleh ya. Yang pertama, jangan bawa balok sekampung keroyokin saya, tidak boleh. Yang kedua, jangan ditembak kepala saya karena aku bukan orang kebal. Cuman saya ini mau tes betul, saya ini tahu ilmu-ilmu yang halus-halus ya. Saya ini suanggi cukup tinggi. Kalau aku tiup orang, lembek kepalanya. Kalau aku tiup peti orang, muntah darah langsung. Yang begitu tidak mau saya minta maaf. Aku lawan sampai di akhir hayat. Asal yang halus-halus begitu ya, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi dia hadir. Itu musuh saya ya. Saya teriak sampai ke Manggarai. Kalau ada, boleh nanti tiup saya sedikit, nggak apa-apa. Tes kasih muntah darah saya. Aku muntah darah, tentu aku buli ke Kalimantan telanjang. Kada berbaju lagi, aku telanjang bulikan ya. Ini contoh saja. Kayak mari saya kasih lihat. Boleh sudah hadir. Bisa mengetahui seluruh penonton yang ada di sini. Betul-betul. Bisa diuji, bisa dites. Sebelum aku buka raga ini anak manusia, aku coba bertanya dulu. Masih bisa jelas? Hadirkan berawan halus, nampakkan yang kasar. Ini ada yang nonton stand di sana, bisa tahu. Pakai sendalnya bisa tahu. Tanda sendal yang dia pakai warna apa bisa tahu. Coba pikir sendalnya warna apa? Warna merah. Mama yang bawa ayam itu bisa tahu. Coba lihat ayam mama itu warna apa.
Coba lihat ayam mama itu warna apa? Warna hitam. Warna hitam, betul mama. Ma, jangan marah ya. Ya, mama sebelum tidak kenal saya ya. Yang contoh saja nih. Kalau dulu ya orang Dayak itu kalau lihat orang itu, kalau dia lihat musuh misalkan, itu tidak pakai mata, percaya tidak? Hanya dengan penciuman dan rasa dia sudah bisa tahu orang. Ya, contoh kerusuhan di Kota Sampit, perang antar dua etnis, tidak boleh saya sebut nama etnis, tapi saudara sudah tahu. Ini bukan membuka luka lama. Hanya dengan penciuman. Wah, ini bubuhan dari Flores ini kata. Ya, kata dia apa-apain. Ini bubuhan Jawa kata juga nih. Bubuhan Bugis tidak juga. Ini dari Bima, dari Lombok ada. Dicium lagi. Ini bau sapi ini musuh kami. Diambil dan dieksekusi, tidak pernah salah. Ya, mata memandang masih boleh salah, tapi kalau penciuman dan rasa itu tidak boleh salah. Ini contohnya ada. Guru masih boleh tahu. Seperti anak kecil di sana gaya nontonnya seperti apa? Berpangkutan. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dia tahu. Guru masih bisa tahu. Guru masih bisa mengenal. Yang nonton dari sana pakai sweater bisa tahu. Sedang apa beliau? Sedang merokok. Betul, Anda sedang